Pilpres paling sial yang Anda miliki, saudara. Karena semuanya hancur-hancuran, saudara ya. Semuanya orang bermasalah semua. Anies orang bermasalah, Ganjar orang bermasalah, ya, Prabowo orang bermasalah. Ya, ini adalah pilpres paling sial yang pernah Anda miliki, yang pernah dilakukan di Indonesia. Dan kita nggak tahu pilpres ini akan terlaksana apa enggak, saudara. Ya, kita tidak tahu pilpres ini akan terlaksana apa enggak. Serem, saudara ya. Dan apakah ibu kota akan pindah ke Kalimantan? Kalau ibu kota nggak pindah ke Kalimantan, wah itu bisa jadi hambalang kedua, saudara. Bisa jadi hambalang kedua itu nanti, saudara ya. Kalau sampai ibu kota nggak jadi pindah ke Kalimantan, bisa jadi hambalang kedua itu, saudara. Pusing, saudara. Pak Prabowo janji itu apa? Atau Pak Imin, Caca Imin itu, kalau saya terpilih, saya kasih kepada desa 5 miliar. Coba, manusia apa begitu? Ketika dia butuh, dia berbicara begitu. Tapi ketika dia di DPR sana, apakah dia pernah perjuangkan itu? Nanti kalau saya terpilih, uang sekolah gratis. Siapa yang nggak senang mendengar? Tetapi Damaris saja nggak ngomong begitu. Damaris cuma ngomong, udah, lu ikut ini deh, berbagi, ya kita bantu uang sekolah apa. Tidak begitu. Ini adalah patronasi yang benar, itu begitu. Itu yang dikatakan oleh siapa lagi calon presiden. Coba nanti kan kita dengar itu janji-janji aneh-aneh daripada presiden ini. Jadi untuk menilai Bapak Ibu janji calon presiden ini, lihat track recordnya, lihat buahnya, lihat itu RPJP atau Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada bahasa-bahasa begitu di RPJP ataupun dulu itu GBHN. Kalau dia melakukan itu berarti dia melakukan pelanggaran. Pasti dia melakukan pelanggaran. Jadi jangan pilih pemimpin yang memberikan janji-janji, nanti saya kasih 5 miliar, nanti gratis uang sekolahmu, nanti ini, nanti itu. Semua itu omong kosong lah. Ya. Kecuali ada kalkulasinya dan diperintahkan itu di Undang-Undang Dasar 45. Ya, melindungi kesehatan dan lain sebagainya. Itu kan diperintahkan, Anda harus jalankan. Janji atau tidak janji, kalau Anda adalah calon pemimpin atau jadi pemimpin, Anda harus lakukan itu. Ini pilpres, ya, pilpres ini, ya, pilpres paling sial, ya, pilpres paling sial yang Anda miliki, saudara. Karena semuanya hancur-hancuran, saudara ya. Semuanya orang bermasalah semua. Anies orang bermasalah, Ganjar orang bermasalah, ya, Prabowo orang bermasalah. Ya, ini adalah pilpres paling sial yang pernah Anda miliki, yang pernah dilakukan di Indonesia. Dan kita nggak tahu pilpres ini akan terlaksana apa enggak, saudara. Ya, kita tidak tahu pilpres ini akan terlaksana apa enggak. Serem, saudara ya. Dan apakah ibu kota akan pindah ke Kalimantan? Kalau ibu kota nggak pindah ke Kalimantan, wah itu bisa jadi hambalang kedua, saudara. Bisa jadi hambalang kedua itu nanti, saudara ya. Kalau sampai ibu kota nggak jadi pindah ke Kalimantan, bisa jadi hambalang kedua itu, saudara. Pusing, saudara. Ya, pusing. Hari-hari ini kita sedang ada dalam masa-masa transisi yang mengerikan sekali bagi Indonesia. Jalan satu-satunya hanya diakonia. Kamu diakonia, kamu akan diselamatkan, saudara. Lolos dari bencana-bencana. Kamunya yang lolos, Indonesianya enggak. Ya, kecuali gereja bertobat. Tapi saya nggak tahu apakah masih ada waktu untuk bertobat bagi gereja. Anda yang pergi ke gereja, tinggalkan gereja, mulailah berdiakonia. Jangan kasih uang ke gereja lagi, saudara. Jangan kasih uang ke gedung gereja. Berdiakonialah sendiri. Ya, berdiakonialah sendiri. Saya jamin, saudara. Saya yang jamin. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Bukan perpuluhan. Ya, dalam Lukas 11 sudah disebutkan bukan perpuluhan. Tapi sedekah itu yang akan membersihkan seluruh hidupmu, bukan perpuluhan, saudara. Yang akan mengusir belalang pelompat itu bukan perpuluhanmu ke gereja, tapi sedekahmu kepada orang miskin. Karena perpuluhan di zaman perjanjian lama digunakan untuk orang miskin, saudara. Bukan buat gereja, tapi buat orang miskin, ya. Luar biasa. Oke, kita akan buka opini dan
Saudara, sekali lagi, ini sebetulnya channel apologetika, saudara ya. Channel apologetika ada kelas evangelis, kelas apologetik. Hari ini kita buka kelas profetik, bagaimana Anda bisa menjadi nabi seperti saya, saudara. Bagaimana Anda bisa menjadi nabi, ya. Oh, itu serius, saya nggak main-main, saudara ya. Kita buka kelas profetik, ini peminatnya cukup banyak, luar biasa. Dan kita ada Hagios Apologi, kita ada Hagios Bible College ya, setara S1 dan setara S2. Ya, oh iya saudara, saya dokter teologi dan saya sedang menempuh PhD, saya selesaikan PhD saya di Haifa, saudara ya. S2-nya saya 2 kali, S3 saya 2 kali, saudara. Luar biasa, ya. Dan kita, saudara, dan kita sekarang ini sedang ada ruang tolong-menolong antara sesama kita. Ya, saudara-saudara yang aktif dalam komunitas Embun Pagi, jangan takut sampai kamu tidak bisa beli beras. Kalau kamu aktif di Embun Pagi, selalu di absen, ada absennya soalnya, saudara ya. Ya, kamu jangan takut tidak bisa beli beras. Kamu daftar, ya pasti akan dikasih beras dari Embun Pagi. Jangan takut tidak bisa bayar sekolah. Kamu daftar pasti dibayar sekolahmu, saudara. Ya, dalam dari komunitas Embun Pagi, saudara ya, itu yayasan-yayasan kita nomornya ada tercantum di running text di YouTube Anda. Kita ada ruang tolong menolong, tapi syaratnya Anda harus komunitas. Kalau enggak, kita nggak tahu Anda siapa, saudara ya. Dan kita, uang yang kita kelola ini harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita tidak sembarangan kasih apa segala macam ya. Anda aktiflah di komunitas Embun Pagi. Ya, tentu akan disurvei. Surveinya nggak ribet, saudara ya. Kalau Anda tidak punya beras dan tidak mampu ya beli beras, daftar. Pasti dikasih. Pak, tidak punya kuota, Pak, buat ikut Embun Pagi dari SOM. Dikasih pulsa, saudara. Jan, kurang apa, saudara? Ya, tapi kalau Anda nggak ikut, dia dikasih pulsa, Anda malah nggak ikut, ya udah, Anda pulsanya hilang, Anda juga nggak bisa ikut SOM, Anda juga nggak dapat sembako juga. Ya, makanya Anda pulsa itu jangan buat malah buat nonton bokep, saudara. Jangan buat browsing masing-masing. Anda gunakan kuota itu yang sudah diberikan untuk aktif di Embun Pagi. Ya, dan Anda akan dirawat. Yang nggak punya beras dikasih beras, nggak punya sembako ke sembako, yang anaknya nggak bisa bayar sekolah dikasih. Ini menjelang Natal, kamu yang punya anak-anak akan dibagi tas dan sepatu baru, bukan murahan ya, harganya kurang lebih 400 sampai 500 ribuan. Ya, tahun kedua, 2 tahun ini kita kasih ya proyek seperti ini ya. Tahun kemarin luar biasa sekali ya. Tapi yang tahun besok kita juga kasih, rencananya akan kasih tas juga. Tapi minimum selalu sepatu baru, saudara ya. Setiap Natal ini ya, kita akan kasih sepatu baru. Natal Eropa ya, saudara ya. Bukan Natalnya Yesus yang asli, tapi Natal tradisi Eropa. Ya, luar biasa, saudara. Harus berbuah, saudara ya. Harus berbuah. Ya. Nah, balik lagi, Indonesia darurat dungu ya. Bahkan kemudian gereja pun di framing ya oleh orang Islam. Bahkan YouTuber Kristen pun akhirnya bertengkar satu sama lain demi donasi, saudara. Ya. Kalau kita enggak, saudara ya. Saya bekerja mencari nafkah saya dari mengajar ya. Kelas kita selalu penuh ya. Kemarin sudah ada yang ngomong kan di tempatnya Sofiatul, kelasnya saya selalu penuh. 500.000 bayarnya, saudara ya. Murah tapi selalu penuh ya, selalu penuh, saudara ya. Jadi saya makan dari situ, saudara ya. Luar biasa ya. Kalau ada orang nyawet dan saya tolak, saudara. Masa orang dikasih uang nolak kan goblok, saudara ya. Tapi saya tidak akan bagi rekening saya ya, serius, saudara ya. Karena saya lebih suka Anda ya kasih untuk yayasan-yayasan kita, saudara. Saya bukannya nggak butuh uang. Saya, penghasilan saya UMR di sini ya, UMR-nya Belanda. Pas-pasan, kalau buat orang Belanda, saya termasuk orang miskin, saudara ya. Walaupun punya mobil Volvo V70, tapi bekas, tahun 2013 ya. Saya tetap dianggap miskin ya. Karena saya gajinya UMR ya. Sementara orang Belanda ya lumayan, tetapi ya saya bisa sekolah di Haifa ya. Luar biasa ya, saudara ya. Dan saudara, balik lagi ya, semua persembahan Anda dikelola oleh para pengurus yayasan, Pak Santiamer, Bu Lis,
ya Budianti, Pak Steven, Bu Vivin, Pak Alex, Pak Harto, Pak Apeng, dan yang lain-lain, ya dengan bertanggung jawab. Kita tidak main-main, saudara ya. Kita bahkan ada dokter medsos, kita ada bagi-bagi kursi roda setiap hari jam 6 sampai jam 9. Ya, dokter medsos, kita bagi-bagi kursi roda, saudara. Ya, dari donatur yang luar biasa rendah hatinya. Ya, saya sudah ketemu di Amsterdam sekali, beliau tidak pernah mau disebut namanya, saudara ya. Tapi beliau ini adalah luar biasa sekali. Orang yang sangat luar biasa sekali. Ya, donatur kita kasih 1.000 kursi roda, saudara, setiap tahun. Cuman kemarin kita cuman nggak nyampe 100, saudara ya. Ngasihnya, outputnya. Padahal kita inputnya bisa 1.000, saudara ya. Sayang, ya mungkin kurang aktif ya, atau nggak butuh kursi roda. Nah, syaratnya mudah, Anda harus masuk ke dalam Zoom dokter medsos, saudara. Ya. Oke, kita lanjut ke pengurus ya, dan semua opini-opini ya bahwa Indonesia darurat dungu. Ya, judulnya saya ganti, saudara ya, Indonesia darurat dungu. Indonesia darurat dungu. Sebentar. Indonesia darurat dungu. Ya, ala SWT sudah menyerah lawan Nabi ke-26. Subjud. Kasih kesempatan pertama buat Direktur Galarua Pak Santiamer. Silakan. Mana nih? Terima kasih Pastor Paul. Lanjut. Teman-teman juga semua, salam ya. Teman-teman diaspora dimanapun Anda berada, juga yang ada di Indonesia. Saya ingin menyapa secara khusus ini ya saudara-saudara terkasih di Papua. Yakinlah suatu saat saudara-saudara terkasih di Papua ini merdeka dalam arti yang seutuhnya. Kalau merdeka wilayah kan belum merdeka seutuhnya, itu merdeka yang seutuhnya. Mungkin juga saudara-saudara kita yang ada di Aceh ya, nggak tahu nih Papua terdengar atau tidak, ya kita juga salam kepada dia. Teman-teman, kalau dikatakan Indonesia darurat dungu, kan saya orang Indonesia, saya bangsa Indonesia, suku bangsa Indonesia, terenyuh juga ya, tersinggung juga dikatakan Indonesia darurat dungu. Tetapi di dalam konteks bahasa Indonesia darurat dungu, itu kan dari kacamata secara keseluruhan. Tentu di dalamnya itu kan tidak semua dungu. Jadi abstraksikan untuk memudahkan bahasa, ya darurat dungu lah. Jadi kalau saya mah tidak dungu, saya Bapak Ibu juga teman-teman yang lain yang ada di sini tidak dungu lah kita. Nah, terus untuk siapa omongan ini ya terserah kepada orang yang merasa dungu. Tetapi apakah kedunguan itu bisa dibetulkan supaya tidak dungu? Bisa saja. Hanya terlalu banyak dan mungkin hampir sama banyaknya antara orang yang dungu dengan yang membuat dungu gitu. Hampir sama. Dan yang pembuat dungu ini adalah yang mempunyai kekuasaan baik duit, baik teologi, apapun fasilitasnya itu. Nah sekarang kita nanti berbicara, kita konkretkan, saya tidak membawa ke dalam politik ya, tetapi ini fakta. Kalau Anda menyebutkan ini politik terserah. Orang kan kalau bicara politik ini sepertinya, aduh apa sih manfaatnya itu? Apa sih gunanya, bosan deh. Wajar-wajar aja sikap begitu dan bisa kita memahami. Tetapi lah teman-teman yang sadarlah bahwa hidup ini harus berpolitik. Kristen juga berpolitik, gereja juga berpolitik. Yang tidak boleh itu adalah jangan jadi manusia politik. Jangan jadi negara politik. Jangan jadi gereja politik. Jangan jadi Zoom politik. Apa bedanya Zoom politik, gereja politik dengan politik gereja? Sangat jauh bedanya itu. Sekarang yang adalah gereja politik itu apa? Dia melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Melakukan politik-politik cara-cara yang tidak halal, yang tidak baik, yang di luar norma agama, norma universal ya. Itu namanya gereja politik ya. Gereja itu dipolitikin gitu loh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau politik gereja
Politik gereja tentunya arahnya kepada Elohim. Politik gereja itu arahnya kepada Elohim, bukan kepada saya, bukan kepada pendeta, bukan kepada sisi-sisi. Dan perintahnya apa? Mengasihi sesama. Itulah politik gereja. Nah sekarang kalau misalnya politik agama, sama. Ya. Bukan agama politik, politik agama. Sekarang di Indonesia itu adalah agama politik. Maka itulah sebabnya darurat dungu di Indonesia. Termasuk di situ kontribusi daripada gereja. Ini ada salah satu gereja besar di Indonesia, saya tidak perlu sebutkan namanya teman-teman. Saya sangat cukup miris mendengarnya. Gereja mainstream ini salah satu contoh yang sudah menjadi gereja politik. Dia tidak gereja politik, yang sudah menjadi gereja politik, bukan politik gereja lagi yang dijalankan itu. Nah, gereja mainstream ini di dalam melakukan pemilihan ketua tertingginya, seperti misalnya Katolik di dalam pemilihan paus, berbeda dengan yang mainstream ini. Gereja mainstream ini di dalam melakukan pemilihan pimpinan tertingginya itu sudah sama dengan melakukan pemilihan presiden. Mereka akan melakukan gerakan-gerakan, menciptakan tim sukses, kemudian memberi janji-janji, nanti kalau saya pimpinan tertinggi, kamu akan saya tempatkan sebagai pendeta ini, sebagai di sana. Kalau pendeta-pendeta ditempatkan di suatu kota besar, maka dia akan banyak dapat fasilitas termasuk duit. Bandingkan dengan seorang pendeta yang ditempatkan di tempat terpencil di suatu pulau, sangat miskin. Nah, tetapi karena sistem pemilihan ini, apakah pendeta ini benar atau tidak benar, karena dia adalah tim sukses daripada si calon pimpinan tertinggi ini dan berhasil, maka dia akan diangkat. Jangankan pendeta, dia akan diangkat sebagai seseorang yang mengapalai atau mengkoordinir beberapa gereja yang ada pendeta-pendeta. Itu sistem daripada gereja mainstream ini. Dan sekarang gereja mainstream ini, ya, jemaatnya banyak sekali, jutaan. Tetapi dia mengalami krisis keuangan, Bapak Ibu. Ini aneh ya. Kok bisa yang jemaatnya jutaan mengalami krisis keuangan? Maka untuk mencukupkan keuangan ini yang menurut mereka dipergunakan untuk kebutuhan seluruh pendeta, kebutuhan mengurus kantor pusat, kebutuhan dan lain-lainnya, maka dilakukanlah pencarian dana secara duniawi. Contoh, dibikinlah lomba turnamen olahraga misalnya. Diundang beberapa orang itu untuk bermain olahraga yang sangat prestisius. Kemudian kepada pemenangnya dikasih, tetapi mereka akan memberikan sumbangan, donasi, ya, yang ikut turnamen ini. Itulah cara-cara mereka salah satu untuk mendapatkan uang. Miris kan, Bapak Ibu ya? Inilah contoh gereja politik. Gereja yang politik membuat jemaatnya dungu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau jemaatnya misalnya sampai jutaan, ya katakanlah 4 juta atau 5 juta, masa dari 5 juta itu katakanlah 2 juta saja itu, 2 juta. Ya sama dengan Galarua inilah. Kalau Galarua ini punya anggota misalnya 2 juta, udahlah 1 juta aja yang loyal membayar iuran tiap bulan 50.000. 50.000 kali 1 juta orang kira-kira berapa Bapak Ibu? 50.000 kali 1 juta, 50 miliar loh. Itu 50 miliar. Baru 1 juta kan? Nah sekarang kalau ini gereja mainstream ini mempunyai jemaat di seluruh Indonesia ini, ada ya mungkin 5 juta lah, tapi katakanlah 2 juta saja dulu membayar 100.000 per bulan iuran. Berapa itu Bapak Ibu? 200 miliar loh sebulan. Tapi itu tidak terjadi. Nah inilah karena jemaatnya itu sudah tidak percaya lagi kepada petinggi-petinggi gereja ini, karena mereka menjalankan namanya gereja politik. Nah itu adalah kedunguan, darurat dungu. Jadi gereja ini sudah sekarang dalam kondisi darurat dungu. Siapa yang dungu? Yang dungu tentu adalah pengerja-pengerja gerejanya, bukan jemaatnya. Nah, hal yang sama berlaku bagi kita Bapak Ibu juga komunitas yang lain di negara Republik Indonesia. Karena dia menjalankan agama politik, menjual surga, menghalalkan segala cara. Tadi itu Pastor Paul passwordnya ya, passwordnya. Ya. Itu lucu itu, passwordnya itu bagus itu bisa dipopulerkan itu di Indonesia itu.
turun cawat, syahwat naik, turun ayat. Turun cawat, turun ayat. Syahwat naik, naik syahwat, turun ayat. Nah itu. Turun cawat, syahwat naik. Turun cawat, turun ayat. Turun ayat. Naik syahwat, naik syahwat, turun ayat. Turun ayat. Nah itu kan coba. Jadi Indonesia darurat dungu itu dari aspek saya katakan tadi agama. Nah sekarang dari aspek politik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tadi kita harus berpolitik? Politik manusia dengan manusia politik beda. Kita itu adalah manusia politik. Dalam arti sederhana itu politik adalah suatu cara untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Kalau yang kita inginkan itu adalah manusiawi, bagus. Maka cara yang kita tempuh juga bagus. Itulah namanya politik. Sama dengan misalnya ini, Diakonia, Damaris. Memberi makan orang-orang miskin. Politika itu politik. Tapi bukan Damaris politik, itu adalah politik kemanusiaan. Politik untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Ya, jadi tolong dibedakan itu. Sekarang kita dalam tahun politik di Indonesia, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan dengar politik uang. Ya, di Indonesia ini ada dikenal dua istilah. Tetapi nanti kita kerucutkan kepada satu pemahaman yang sederhana politik uang. Yang namanya patronase dan klientelisme. Baik patronase maupun klientelisme adalah seorang calon, apakah presiden, apakah caleg, itu membangun relasi dengan calon pemiliknya itu dengan cara-cara, ada yang dengan uang tunai, money politik. Itu namanya buying voters, buying vote. Ya. Ada dengan memberikan misalnya cindera mata, berbagai cara. Ada misalnya nanti menjanjikan, pokoknya kalau saya jadi nanti kamu akan saya kasih proyek. Pokoknya ada transaksional lah yang saling menguntungkan. Ini si calon memberikan janji kalau saya kamu pilih, kamu dapat ini. Maka si rakyat ini yang dungu itu akan memilih apa? Memilih uang tunai karena kehidupannya sudah susah. Maka di dalam konteks ini Bapak Ibu, kalau bersentuhan dengan apa yang dilakukan Damaris, bukankah dalam hal ini Damaris sudah berkontribusi untuk mengurangi terjadinya politik uang? Ngapain saya terima uang dari sana? Saya kan sudah dapat makanan rohani, dapat itu misalnya mun pagi ikut, saya dapat kebutuhan saya terpenuhi. Jadi teman-teman di Indonesia ini jangan dikatakan ini Damaris ini membagi-bagi makanan dapur umum itu untuk ada maksud-maksud tertentu. Yang negatif, yang positif pasti adalah maksud tertentunya. Ya. Jadi perspektifnya itu harus dilihat dari itu. Jangan ada yang mengatakan oh diberikan nasi kucing. Saya bukan membela Damarisnya. Ya, saya juga pernah makan makanan yang diberikan Damaris enak kok, bukan nasi kucing. Terserah Anda menilai. Tetapi motifnya adalah ya itu tadi memberikan atau bantuan kepada orang yang lemah. Ini adalah salah satu cara untuk mengurangi money politik. Ini yang sekarang marak di Indonesia. Contoh ini siapa lagi yang ini apa siapa? Pak Prabowo janji itu apa? Atau Pak Caca Imin itu. Kalau saya terpilih, saya kasih kepada desa 5 miliar. Coba manusia apa begitu? Ketika dia butuh dia berbicara begitu. Tapi ketika dia di DPR sana, apakah dia pernah perjuangkan itu? Nanti kalau saya terpilih, uang sekolah gratis. Siapa yang nggak senang mendengar? Tetapi Damaris saja nggak ngomong begitu. Damaris cuma ngomong, udah, lu ikut ini deh, mun pagi, ya kita bantu uang sekolah apa. Tidak begitu. Ini adalah patronasi yang benar itu begitu. Itu yang dikatakan oleh siapa lagi calon presiden. Coba nanti kan kita dengar itu janji-janji aneh-aneh daripada presiden ini. Jadi untuk menilai Bapak Ibu janji calon presiden ini, lihat track recordnya, lihat buahnya, lihat itu RPJP atau Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada bahasa-bahasa begitu di RPJP ataupun dulu itu GBHN. Kalau dia melakukan itu berarti dia melakukan pelanggaran. Pasti dia melakukan pelanggaran. Jadi jangan pilih pemimpin yang memberikan janji-janji, nanti saya kasih 5 miliar, nanti gratis uang sekolahmu, nanti ini, nanti itu. Semua itu omong kosong lah. Ya.
kecuali ada kalkulasinya dan diperintahkan itu di Undang-Undang Dasar 45. Ya, melindungi kesehatan dan lain sebagainya, itu kan diperintahkan, Anda harus jalankan. Janji atau tidak janji, kalau Anda adalah calon pemimpin atau jadi pemimpin, Anda harus lakukan itu. Justru kalau Anda tidak lakukan itu, Anda melanggar konstitusi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi judul kita malam ini nyerempet-nyerempet, dan saya coba membawa kepada pengertian yang lebih luas. Ya, kalau tadi dari sisi teologisnya oleh Pak Pastor Paul, nah dari sisi yang lebih luas dan fakta di kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ada nanti yang mengatakan, itu soal politik uang itu kan dikaitkan dengan kebudayaan Indonesia. Iya, emang kebudayaan Indonesia apa? Suka membagi-bagi. Nah, nanti digiringlah kata-kata ini ke Damaris. Orang Damaris harus cerdik nanti menjawab ini. Pasti dipolitisasi. Maka saya katakan tadi, oh Damaris berpolitik. Ya, kan berpolitik. Tapi yang menjalankan adalah politik negara Republik Indonesia. Bukan negara, bukan politik Damaris, tidak. Nanti orang-orang kita Damaris harus cerdas menjawab itu, tidak usah bingung. Pasti diserang nanti. Dan kami memberikan bukan hanya makanan jasmani, tapi juga rohani. Bukan hanya itu juga, kami memelihara kebutuhan mereka semampu kami. Beda kan? Jadi, Damaris memberikan itu kepada orang, apakah itu namanya pertukaran? Bukan supaya mereka memilih Damaris. Bukan, Anda pilih atau enggak pilih Damaris enggak urusan. Damaris cuma meminta Anda ikut ini. Embun pagi, emang embun pagi apa? Makanan rohani. Double loh. Dapat, kalau orang Ambon bilang double itu, orang Sulawesi bilang double itu apa? Double. Kalau orang Jawa bilang itu double, itu dungu, goblok. Double. Nah gitu Bapak Ibu ya, jadi ini kita memahami berbangsa dan bernegara ini saya bawa dari, saya tinjau dari aspek teologis dulu, ini prakteknya begitu. Jadi jangan takut, tetap berbuat. Galar juga sama, tapi kalau istilah marketingnya itu niche-nya itu, ceruknya itu beda. Ceruknya Damaris itu adalah sosial di sini, kalau kami ceruknya adalah sosial politik. Peraturan perundang-undangan yang kami genjot. Saya sampaikan satu hal misalnya, begini. Menurut peraturan KPU, syarat menjadi capres dan cawapres itu ada 20 item loh. 20 item. Yang pertama itu urutan pertama disebutkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kita jujur aja, saya mau tanya Bapak Ibu, apa sih indikator daripada orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kira-kira gimana itu? Oh, apa kamu lihat KTP agama ini? Oh, berarti bertakwa. Itu kan pembohongan juga, pendunguan itu kan, pembodohan itu. Kenapa harus KPU melakukan begitu seperti orang yang nggak sekolah sampai 20 gitu? Kalau kita tanya, oh kriterianya ini Pak, betul, teori, prakteknya Anda bisa nggak itu? Nggak bisa. Kalau dikatakan tidak terlibat korupsi, oke, tidak pernah terlibat tindak pidana, kejahatan dan sebagainya, oke. Tapi yang namanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan itu urutan-urutan di tengahnya itu ke-10 atau ke-15 itu baru disebutkan itu berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berpegang teguh. Ini kata-kata ini kan pembodohan juga. Kalau saya ditanya, Pancasila ini apa syaratnya? Bikin syarat pertama berideologi Pancasila. Nah, baru tes dong. Berideologi Pancasila dan berwawasan kebangsaan, tes dia itu. Pasti itu si Anies itu nggak lolos itu. Oh bisa dia berteori begini, fakta Anda bekerja selama gubernur DKI ini begini, tolak. Tapi apakah berani KPU menolak itu? Karena dia juga dipromosikan oleh partai politik. Begitu gampang saja. Jadi tidak perlu 20. Dan jangan sebut kata-kata berpegang. Taat melaksanakan. 2, taat melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. 3, minimal berpendidikan SLTA. 4, menghargai pluralisme. 5, apalagi? 5 saja cukup. Jadi pancasyarat namanya. Nggak usah sampai 20 begini. Nah, ini bukan janji saya kan saya sampaikan kepada bapak-bapak, nanti kita menyurat ke KPU. Tolong itu dirubah, itu diterima atau dilaksanakan, tidak diterima urusan dia. Tetapi Galaru sudah memberitahukan itu. Yang kedua, nanti kalau ada misalnya tanya jawab dengan ormas-ormas, kita juga meminta Galaru supaya diberi kesempatan bertanya kepada calon presiden. Kita akan mengirim surat ini dalam bulan ini, Bapak Ibu. Doakan dan dukung. Itulah arena permainan daripada Galarua. Bukan kasar, bukan anarkis, tapi Adam, aksi damai. Area permainan daripada Damaris adalah sosial kemanusiaan. Kita dukung. Dan kedua bidang ini adalah saling mendukung itu. Tidak bisa berdiri sendiri.
Demikian juga damar kasih, pembinaan daripada orang-orang yang mereka menjadi manusia baru. Jadi triple, ya, tiga titik ini saling memperkuat dan saling dukung mendukung. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan kita diskusikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Paul. Ya, lanjut. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,